Oke, selamat malam Sobat Hati yang Gembira dan Sobat BCS Jakarta. Malam ini sebentar lagi kita akan memulai talk show kita, ngobrol-ngobrol kita, dan kita senang sekali pada malam hari ini Pak Loh Keng Hong bersedia menyediakan waktunya. Dan di hari ini juga Pak Loh Keng Hong baru install yang namanya Instagram ya, demi IG Live ini ya. Jadi kita bersyukur Pak Loh Keng Hong bisa menyediakan waktu bersama-sama untuk berbicara mengenai investasi pada malam hari ini. Jadi who wants to be a young investor ya. Oke, kita akan berbicara banyak bersama Pak Loh Keng Hong. Kita tahu Pak LKH ini ya, Pak Loh Keng Hong ini sudah terkenal di Indonesia sebagai Warren Buffett-nya Indonesia ya. Jadi udah berkecimpung di dalam dunia saham sudah begitu lama, dan banyak pengalaman yang beliau akan sharingkan kepada setiap kita pada malam hari ini. Sambil menunggu, kita akan invite ya langsung Pak Loh Keng Hong. Buat teman-teman semuanya udah sediakan waktu ya pada malam hari ini, di hari Sabtu ini. Ya, ya. Selamat malam, Pak Loh Keng Hong. Selamat malam, Hartono. Iya, terima kasih. Dan komunitas BCS dan Hati yang Gembira adalah obat yang manjur. Yes, betul Pak. Nah, tapi ya ngomong-ngomong nih Pak, akhir-akhir ini banyak para trading saham yang hatinya gembira ya. Karena mereka mengalami kerugian. Karena dia seperti iklan teh botol, teh itu katanya, teh itu kan ambilnya di pucuk. Teh yang bagus kan ambilnya di pucuk, mereka ambilnya di pucuk yang paling tinggi gitu kan. Wah, ternyata ini kalau bisa bercanda juga Pak ya. Oke, sebelum kita mulai Pak, mungkin Pak Loh Keng Hong bisa perkenalkan diri sekali lagi kepada setiap kita para pendengar yang malam hari ini sudah hadir. Kita pengen dengar sedikit latar belakang dari Pak Loh Keng Hong. Saya dilahirkan di Jakarta 60 hampir bulan berapa hari lagi saya ulang tahun yang ke-62. Jadi lahir di Jakarta dan sampai saat ini masih tinggal di Jakarta ya. Dulu rumah saya di Kebonjeruk 2. Ukurannya 4 kali 10 meter. Dibuat dari papan dan plafonnya itu pun nggak ada. Kalau saya tidur langsung lihat genteng gitu. Rumahnya di bawah jalan. Kalau hujan, rumah orang belum banjir, rumah saya banjir dulu. Ya, jadi ketika saya tamat SMA pun saya tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak punya uang. Jadi saya harus bekerja di bank sebagai seorang pegawai tata usaha. Setelah saya punya uang, saya bekerja full time di bank, kemudian saya ada uang, saya kuliah lagi di universitas swasta yang tidak punya kampus. Ya. Karena universitas ini tidak punya uang untuk membeli sebuah kampus karena mahal. Jadi dia sewa di PSKD di seberang RSCM itu di Salemba. Jadi kalau siang sekolah SD, SMP, SMA, kalau malam dikontrak oleh universitas dan saya kuliah di situ. Setelah saya bekerja menjadi pegawai tata usaha selama 11 tahun di bank, pangkat saya tidak naik-naik.
jadi pegawai tata usaha terus, ya. Meskipun saya kuliah sudah tamat, karena bank itu tidak melakukan ekspansi. Karena jadi pegawai tata usaha terus, gaji kecil terus. Jadi saya masuk tahun 79 bekerja di bank sebagai seorang pegawai tata usaha yang disuruh-suruh fotokopi lah, apalah. 11 tahun kemudian tetap pegawai tata usaha sehingga gajinya kecil terus dari 20.700 sampai tahun 90 gaji saya baru 350.000. Tapi karena ada Pakto, bank-bank baru diizinkan buka, sehingga saya bisa bekerja, pindah, nasabah saya buka bank, saya pindah dan gaji saya dinaikin 200%, dari 350.000 jadi 1 juta. 1 juta tambah uang kesehatan tiap bulan 50.000 jadi 1.050.000. Tentu saja ada kenaikan yang luar biasa 200%, saya kerja mati-matian ya. Jadi nasabah saya yang kaya-kaya saya teleponin, yang punya deposito saya kasih bunga lebih tinggi, mereka pindah ya. Dan saya sangat, karena dikasih gaji besar, jadi saya kerjanya mati-matian, habis-habisan. Ya. Setahun kemudian saya naik jadi kepala cabang. Tentu gaji level kepala cabang tambah besar. Cuma saya hidup sederhana, hidup mewah. Uang saya nggak berani dibelikan mobil. Karena apa? Saya tahu punya mobil keren, tapi mobil itu depresiasi. Uang saya tambah hari tambah sedikit nantinya. Jadi saya beli mobil yang 2 juta aja, yang nggak ada AC, mobilnya nggak bisa pasang AC, cuma 700 cc. Jadi, wah, harga murah, tapi naik mobil itu pas mesinnya di bawah tempat kita duduk ya, minibus gitu. Di bawah ada kompor, di atas ada matahari, wah panas banget. Ya. Saya hidup sederhana, uangnya juga nggak ditabung. Jadi terus dibelikan saham, uangnya hidup hemat, sederhana, sisa uangnya itu dibelikan saham terus. Sampai sekarang jadi banyak tuh uang itu. Diinvestasikan di Bursa Efek Indonesia jadi banyak. Saya lulusan dari universitas swasta di Jakarta yang tidak punya kampus, tapi saat ini Tuhan berkati hidup saya dengan luar biasa. Saat ini saya yang lulusan universitas swasta yang tidak punya kampus, hari ini saya lebih kaya dari 99% lulusan dari Universitas Harvard. Ya. Karena hanya 1% dari lulusan Universitas Harvard itu yang punya uang 30 juta dolar. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Masa orang yang gajinya 20.000, 11 tahun kerja 350.000, Tuhan berkati saya bisa menjadi seorang triliuner. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan bagi saya. Wow. Oke. Kira-kira kenapa saya bukan mau menyombongkan diri, tapi saya ingin mengangkat derajat universitas di Indonesia. Karena orang-orang kaya itu kalau semua anaknya disekolahkan di Amerika, nggak ada yang mau sekolah di Indonesia. Ya. Seperti anak saya, dua-duanya lulusan di Jakarta. Berapa minggu yang lalu baru lulus dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Orang lain mesti bayar sampai tamat habis berapa miliar. Saya cuma bayar anak saya kuliah hanya 1 semester 8,5 juta. Ya. Jadi kita bisa menjadi berhasil, bisa menjadi orang kaya itu kalau Tuhan berkati hidup kita. Kalau Tuhan berkati hidup kita, kita bisa menjadi orang yang berhasil dan orang yang kaya.
Kira-kira Oke. begitu latar belakang saya, Hartono. Ya, terima kasih Pak Lokeng. Nah, Ya. kalau melihat dari latar belakang Pak Lokeng ini ya, artinya dari seorang pegawai tata usaha sampai menjadi kepala cabang dan terus berjuang kerja dan akhirnya sekarang menjadi triliunan ya. Nah, pertanyaan pertama nih, sebenarnya di usia berapa sih kalau kamu mulai membeli saham dan mulai tertarik dalam dunia saham? Itu di usia berapa? Usia saya? Iya, pertama kali membeli saham. Ya. Saya sangat terlambat sekali membeli saham. Ya, usia saya sangat terlambat sekali. Saya mulai membeli saham itu ketika usia saya umur 30. 30 tahun. 30 tahun, sangat terlambat. Kalau kita lihat Warren Buffett, dia sudah membeli saham ketika usianya 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun dia sudah memulai membeli saham. Dan uangnya bukan dari orang tua, dia cari sendiri. Dia dari kecil udah pintar cari uang. Dia bisa nganterin jadi pengantar koran. Masih kecil dia bisa jualan apa, macam-macam. Dia bisa uangnya dibelikan saham. Sehingga hari ini dia bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia dari investasi di saham. Oh, artinya Warren Buffett itu mulai dari usia 11 tahun ya, Pak? 11 tahun. Saya mulai ketika usia saya 30 tahun, jadi telat banget gitu. Telat. Oke. Berarti ya Pak Lokeng, sebenarnya usia yang paling tepat untuk mulai masuk investasi saham itu menurut Pak Lokeng usia berapa? Ya, sedini mungkin. Makin muda makin bagus. Seperti Warren Buffett tadi, ketika dia usia 11 tahun, dia sudah membeli saham. Dia sudah belajar saham. Jadi dia menjadi orang yang sangat piawai dalam berinvestasi saham. Karena sejak usia 11 tahun, seperti orang main bulu tangkis atau main apa kan, mulainya dari usia sangat dini sekali. Mungkin sejak umur 10 tahun kurang, udah diajarkan main bulu tangkis, seperti gitu. Makin muda, makin bagus. Suara saya jelas nggak, Hartono? Suara saya jelas nggak? Banyak yang bilang suara saya double ya. Oh, saya nggak double ya, nggak dengar double. Kalau kamu dengar suara saya jelas. Jelas ya. Iya. Ya nggak apa-apa ya. Kita lanjutin. Lebih penting suaranya Pak. Saya mau tanya Hartono, yang ikut IG kita nih pesertanya ada berapa orang ya? Nah, saat ini sudah ada 80 orang ya. 80 orang dengan kita. Hanya 80 orang. Baru 80. Oh, baru 80 orang. Sedikit sekali ya. Mungkin lagi malam doang nih. Hah? Mungkin lagi malam minggu Pak ya. Tempat dulu. Atas suara saya bergema. Ada komentar suara saya jelas katanya. Iya, bagus ya suara. Oke, saya coba pindah tempat dulu. Wah, katanya suara saya jelas padahal HP saya mereknya Xiaomi. Oke, Pak. Iya. Pertanyaan berikutnya Pak ya. Apa sih langkah-langkah awal yang harus dilakukan anak muda sebelum terjun ke dunia saham, Pak? Ya kita harus baca dulu. Kita harus membaca. Yang paling terpenting adalah kita membaca annual report, laporan keuangan. Jadi kita tahu perusahaan itu bidang usahanya apa, direksinya siapa, komisaris
punya hutang berapa, dia punya modal Iya. sendiri berapa, jumlah sahamnya berapa, nilai buku per sahamnya berapa, laba per sahamnya berapa, price earning ratio-nya berapa. Nah, semua hal kita bisa tahu hanya melalui membaca annual report dan laporan keuangan. Ya. Kira-kira gitu. Jadi bekali dulu sebelum kita membeli saham, kita harus tahu apa yang kita beli. Jangan beli kucing dalam karung. Ya. Jangan beli kucing dalam karung. Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa saham tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Oke. Luar biasa. Ya. Oke Pak, kalau ada yang bertanya nih Pak, berapa persen sih uang yang paling ideal untuk kita investasikan ke saham? Kalau pakar-pakar keuangan, sekolah-sekolah bisnis di dunia mengajarkan diversifikasi. Ya. Katanya don't put all eggs in one basket. Jadi kalau kita punya uang, misalnya 20% di saham, 20% di properti, 20% di obligasi, 20% di mana-mana gitu, dipecah-pecah, diversifikasi. Semua pakar-pakar keuangan mengajarkan demikian, sekolah-sekolah bisnis di dunia mengajarkan demikian. Sebetulnya diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita. Ya, diversifikasi untuk melindungi ketidaktahuan kita. Tapi orang yang tahu membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Orang yang tahu membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Misalnya di dunia nyata ini nggak ada, tapi di bursa saham ada. Ya, di dunia nyata nggak ada, tapi di bursa saham ada. Di bursa saham ada Mercy yang dijual harga Avanza. Tapi Mercy lebih banyak harga Avanza. Ya, Mercy dijual di harga Avanza. Itu adanya di bursa. Kalau kita mau beli Mercy, harga Avanza hanya ada di bursa. Di dunia nyata nggak ada orang sebodoh itu mau jual Mercy dia harga Avanza, nggak ada. Ya. Tapi di bursa ada, karena banyak orang yang tidak tahu. Nah, tetapi ingat juga, di bursa banyak Avanza yang dijual harga Mercy. Itu lebih banyak. Ya. Jadi mesti hati-hati. Orang yang tahu membuat dia tidak bisa diversifikasi. Misalnya dia mendapatkan Mercy yang dijual harga Avanza. Apakah dia mau melakukan diversifikasi? Saya rasa enggak. 100% uangnya akan dibelikan Avanza yang dijual, Mercy yang dijual harga Avanza. Ya. Itu pernah saya lakukan ketika tahun 98. Tahun 98. Ketika krisis, saham United Tractor turun sampai ke 125. Saham United Tractor pernah turun ke tahun 98 ketika krisis ekonomi. Turun ke 125. Tapi karena saya mikirnya telat, udah naik 100%, di 250, saya ambil semuanya, nggak peduli. Seluruh uang saya 100% adanya di saham, dan sahamnya satu macam. Ya. Tadi Hartono bilang, berapa persen uang kita? Yang saya lakukan adalah 100% uang saya belikan saham United Tractor. Ya. 100% di saham dan sahamnya satu macam. Sisain uang untuk hidup 1 bulan saja. Ya. Kalau sampai uang 1 bulan habis, sahamnya jual sedikit, buat makan lagi. Gitu. Iya. Kenapa saya membeli itu? Karena terlalu murah sehingga membuat saya tidak bisa melakukan diversifikasi. Contohnya harga sahamnya 250. Laba usaha per saham 7.800. Mau nggak kita investasi 250, setahun perusahaan itu kasih kita untung 7.800?
Kalau setahun labanya 7.800, tentu saja harga wajarnya biasanya di bursa namanya price earning ratio 15 kali. Artinya 7.800 kali 15. Kurang lebih 100.000, kita bulatkan saja 100.000. Jadi waktu itu ada harga saham yang harga wajarnya 100.000 dijual di 250. Dan saya tidak bisa melakukan diversifikasi. Dan 100% uang saya taruh di situ, saya hanya sisakan untuk keluarga, untuk hidup 1 bulan saja. Kalau belum naik, saya jual saham saya berapa puluh juta untuk saya buat hidup saya lagi. Setelah saya memegang saham itu, saya udah tahu nih 100.000. Tapi ketika saya naik ke 15.000, dari investasi saya untung 5.900%, hati saya goyah. Saya sendiri tidak konsisten dengan hitungan saya. Saya jual saham itu ketika 15.000. Setelah saya pegang 6 tahun. Akhirnya 4 tahun kemudian ketika komoditas booming, saham itu lari ke kira-kira 625.000 saham. Rupanya saya hitung 625.000 kira-kira. Karena yang sekarang 20.000 itu karena udah dipecah-pecah sahamnya. Dibagi bonus, split, right issue, itu dipecah aja udah 11,4 kali. Saya hitung 15 kali dari laba masa lalu. Saya lupa kalau United Tractor itu perusahaannya bertumbuh cepat sekali pertumbuhannya. Jadi labanya kemudian naik berkali lipat sehingga harga sahamnya pun lari lebih kencang lagi. Kira-kira gitu Hartono. Jadi kalau kita menemukan Mercy yang dijual harga Avanza, tentu saja kita 100% seluruhnya kita belikan saham. Begitu menurut saya. Tadi ada sempat yang bertanya Pak di kolom komentar ini. Oke. Masih ada nggak Pak rekomendasi seperti UNTR itu untuk saat ini? Kalau saya sebutkan sahamnya, nanti sahamnya melonjak Hartono. Ini yang namanya pop-pop. Melonjak. Karena kalau saya beli saham langsung, sahamnya bisa terbang langsung gitu ya. Oke. Saya juga heran kekuatannya seperti itu efeknya. Oke. Pak, kalau kita dengar saat ini yang news yang beredar saat ini atau tren yang saat ini beredar, di mana banyak orang yang selalu terpengaruh oleh news yang jadi berita-berita yang beredar. Seperti contoh Kimia Farma ya, sampai Farma banyak orang yang masuk karena adanya vaksin, tetapi banyak akhirnya yang terjebak di dalam. Nah, bagaimana menurut pandangan mengenai hal ini? Kimia Farma itu valuasinya sangat mahal sekali, ya. Valuasinya sangat mahal sekali. Tentu saja dia orang yang membeli hanya dengar itu saja, tapi dia tidak tahu valuasinya udah sangat mahal sekali. Ya. Saya menjadi investor di Bursa Efek Indonesia sudah hampir 32 tahun. Sepanjang karir saya tidak pernah beli saham Kimia Farma. Ya, belum pernah. Karena saya ingat berapa tahun yang lalu pernah harga sahamnya 200. Masa naik ke 5.000 masih dibeli, kan? Nggak berani saya. Dan labanya juga sangat kecil, valuasinya sangat mahal. Ya. Mereka terjebak saham gorengan. Ya. Jadi itulah yang tadi saya bilang, Tuhan itu maha pengampun. Tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Begitu Hartono. Oke. Luar biasa Pak. Nah, kalau di tahun 2021 ini, menurut Pak Lokeng sebenarnya sektor mana yang paling oke nih Pak di tahun 2021? Ya.
2021 kalau dibilang sektor apa yang paling oke, selamanya yang paling oke adalah sektor perbankan, sektor barang-barang konsumsi itu udah paling yang tidak ada yang kalahkan lagi. Tapi kalau kita mau untung di tahun 2021, kita belilah saham-saham yang sektornya belum naik banyak. Yang belum naik. Ya perbankan juga belum naik banyak. Ya. Masih ada yang sangat murah. Oke. Nah, jadi kalau ini adalah full investor ya. Jadi kalau Kehon nggak pernah melakukan trading atau seperti apa? Oh, saya tidak melakukan trading. Karena trading itu dapatnya uang receh, uang kecil. Kumpulin uang receh. Dan belum tentu kita benar. Bisa aja kita beli sahamnya turun kan. Hari ini untung, besok rugi, hari ini untung. Kalau saya berinvestasi jangka panjang, saya udah pasti untung, nggak bisa rugi. Karena saya kan beli Avanza, Mercy yang dijual harga Avanza. Saya membeli. Yang valuasinya terdiskon, perusahaan bagus, yang sangat murah saya beli. Dan saya menunggu sampai si Avanza itu harganya kembali ke harga wajarnya, ke harga Mercy. Dan saya akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, yang besar. Saya tidak mau cari uang receh di bursa dengan melakukan trading. Karena yang saya ikuti adalah Warren Buffett. Warren Buffett bisa menjadi orang terkaya di dunia bukan dari trading, tapi dari investasi jangka panjang. Begitu, Hartono. Saya nggak mau cari uang receh, mau dapat uang besar. Nah, jadi kalau tema kita malam hari ini, kita pengen ajak anak-anak muda untuk berinvestasi, terutama di pasar saham ya. Gimana kalau mereka mengatakan saya modalnya cuma sedikit, modalnya cuma kecil, uang receh aja. Tapi bagaimana caranya mereka memulai investasi dengan benar? Kalau dia mulai dengan uang kecil, saya mulai dari uang nol. Dari nol. Saya nggak punya uang. Untuk kuliah pun saya nggak bisa. Ya kan? Saya harus bekerja di bank sebagai pegawai tata usaha yang gajinya 20.700. Kalau uangnya kecil, ya harus bekerja dong. Jangan nggak ada uang, terus bermalas-malasan jadi investor dengan tanpa uang, hanya sedikit. Ya harus kerja seperti saya. Saya kan kerja di bank 17 tahun. 17 tahun. Kerja di 17 tahun, bekerja, kalau nggak punya uang, ya harus bekerja. Emang kirain saya nganggur, saya juga kerja di bank 17 tahun. Begitu kuat mentalnya. 11 tahun, seorang sarjana S1, lulusan S1, dengan gaji kecil tetap bekerja. Ya. Untuk menafkahi diri saya sendiri, hidup hemat, sederhana. Ada sisa uangnya tentunya banyak, jadi dibelikan saham. Kecil lama-lama jadi besar. Yuk kita hitung-hitungan. Uang kecil bisa jadi kaget sekali. Ya jadi uang besar. Kalau kita punya uang 1 juta rupiah, Hartono, 1 juta rupiah, setiap tahun kita bisa naikkan 1 kali lipat. Ya 1 kali lipat. Kita punya uang 1 juta nih. Setiap tahun kita naikkan 1 kali lipat. Setelah 20 tahun kemudian uang itu jadi berapa? Saya berinvestasi di bursa itu sudah hampir 32 tahun. Jalan 32 tahun. Ini hanya 20 tahun saja, uang 1 juta. Tahun pertama jadi 2 juta. Tahun kedua jadi 4 juta. Tahun ketiga jadi 8 juta. Tahun keempat jadi 16 juta. Tahun kelima 32 juta. Tahun ke-6 64. Tahun ke-7 128, tahun ke-8 256, tahun ke-9 500, tahun ke-10 jadi 1 miliar. Ya. 1 juta, kalau kita bisa naikkan 1 kali lipat setiap tahun, 10 tahun kemudian 1 juta jadi 1 miliar. Tadi saya udah kali ini.
Kalau 1 miliar, 10 tahun lagi kita perpanjang lagi, 1 miliar itu jadi 1 triliun. Nggak nyangka kan, Hartono? Uang 1 juta, kalau kita bisa naikkan 1 kali lipat setiap tahun, 20 tahun kemudian, uang 1 juta itu jadi 1 triliun. Jadi, jangan pernah meremehkan uang kecil. Demikian, Hartono. Iya. Pak, saya sedikit penasaran ya, Pak. Kalau Konghu membeli sebuah saham, itu hanya 1 kali saja, atau misalnya dalam 1 bulan 1 kali, misalnya kalau harganya turun, kalau Konghu melakukan fresh down, itu seperti apa? Gimana Hartono? Nggak dengar? Iya. Saya penasaran ya, Pak. Misalnya kalau Konghu membeli sebuah saham, Iya. apakah 1 kali beli aja, atau dibagi, misalnya bulan depan beli lagi, bulan depannya beli lagi untuk fresh down atau seperti apa? Beli sekaligus atau dicicil? Iya. Kalau kita sudah mendapatkan Mercy, harga Avanza, tentu saja nggak boleh dicicil. Nanti telat dia keburu naik, balik kembali ke harga Mercy. Orang yang belinya nyicil karena dia tidak tahu apa yang dia beli. Orang yang membelinya dicicil, setiap bulan dicicil, padahal dia punya ada uang. Kalau dia nggak ada uang, oke. Ya, dia kerja, dapat, dia beli lagi. Kalau dia punya uang, dia membelinya dicicil sebulan sekali, artinya orang itu tidak tahu apa yang dia beli. Kalau orang itu tahu apa yang dia beli, membuat dia tidak bisa nyicil. Kalau di depan dia ada harga saham yang seperti tadi saya bilang, United Tractor tahun 98 menurut saya harga wajarnya 100.000. Diperdagangkan di 250. Mau dicicil sebulan 1 kali belinya, ketinggalan kereta, saham itu udah naik banyak. Ya. Langsung habisin semua uang. Ya. Karena kalau kita cicil, makin hari, bulan depan tambah mahal, bulan depan tambah mahal, bulan depan tambah mahal. Kecuali kita beli saham yang over value, yang kemahalan. Tiap bulan bisa tambah bulan, tambah murah, tambah murah. Kan dia turun terus, tambah bulan. Yang beli saham yang Avanza yang dijual harga Mercy. Nah, itu beli pelan-pelan lebih bagus. Karena apa? Makin lama makin murah, makin lama makin murah. Duitnya udah habis, makin murah lagi, dikasih diskon lagi. Tapi kalau orang yang tahu, dia menemukan Mercy, harga Avanza, nggak boleh dicicil dong, hajar semuanya. Nanti telat rugi, ketinggalan kereta, gitu Hartono. Tetapi, bagaimana Pak Lokeng menilai sebuah saham ini yang seperti Pak Lokeng bilang ya, ini adalah saham Mercy, harga Avanza. Berdasarkan apa, Pak? Pertama-tama, kalau kita mau beli perusahaan itu, tentu perusahaan itu harus dikelola oleh orang yang kriteria perusahaan bagus dulu nih, bagus dan murah. Ya. Bagus itu kalau perusahaan itu dikelola orang yang jujur dan berintegritas. Jangan pernah beli saham perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur. Yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri. Mana bisa perusahaannya untung, kalau begitu ya perusahaannya rugi terus. Ya. Jadi kita harus pertama beli perusahaan yang dikelola orang yang jujur dan berintegritas. Jangan pernah membeli perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur. Satu, ini yang paling penting nih segalanya. Kedua, tentu saja bidang usahanya, ada bidang usaha yang bagus, ada bidang usaha yang jelek. Contohnya bidang usaha yang jelek, ya, misalnya Garuda. Penumpangnya sebelum pandemi banyak, tiketnya paling mahal, penumpangnya banyak, tapi rugi. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan sebelum pandemi 2019, terus sampai 2014 rugi terus. $200 juta, $100 juta, terus rugi tiap tahun. Ketika ada pandemi,
Sampai bulan September 2021, 9 bulan, Garuda sudah rugi 1 miliar dolar. Jangan pernah membeli perusahaan yang bidang usahanya tidak baik. Belilah perusahaan yang usahanya baik. Apa contohnya? Ini di bursa ya. Perusahaan yang paling bidang usahanya paling bagus, paling keuntungannya, return on equity-nya paling besar, yaitu Unilever. Hampir semua keluarga di Indonesia pernah pakai produk dari Unilever. Saya sikat gigi pakai Pepsodent, saya cuci baju pakai Rinso, ya. Semua produk Unilever kita pakai. Hampir semua keluarga di Indonesia pernah pakai produk Unilever. Dan kalau Unilever itu misalnya modalnya 5 triliun, labanya bisa 7 triliun. Artinya return on equity-nya 140%. Di Indonesia hampir tidak ada perusahaan yang ROE-nya 140%. Ya. Kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Kalau kita mencetak uang, kita bisa ditangkap, masuk penjara. Tapi sebetulnya kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, kita sama seperti memiliki mesin pencetak uang. Yang keempat, belilah perusahaan yang bertumbuh terus, labanya meningkat terus seperti BRI, BCA, labanya terus bertingkat. Udah labanya besar, tiap tahun tambah besar. Ya. Yang kelima, ya tentu saja dengan lihat valuasi. Valuasi yang paling sederhana itu lihat price earning ratio, lihat price to book value. Ya. Ada saham yang oleh seorang influencer, ya. Dia merekomendasi satu saham. Ya. Ternyata begitu saya lihat sahamnya, price to book 10 kali. Wih, price to book 10 kali. Price earning ratio-nya 150 kali. Tadi saya bilang United Tractor tuh kalau 100.000, price earning ratio-nya baru 15 kali. Ini 150 kali price earning ratio-nya. Influencernya sangat terkenal. Price to book-nya 10 kali. Kalau kita lihat BNI, Bank BNI, yang begitu besar, hanya diperdagangkan di price to book value hanya 1 kali. Jadi kira-kira kalau kita membeli perusahaan itu, lihat manajemen, lihat bidang usaha, lihat labanya, lihat pertumbuhannya, dan valuasinya. Ya. Valuasinya dilihat dari price earning ratio, lihat dari price to book value. Baru kita tahu ini perusahaan yang bagus dan murah. Ini Mercy yang dijual di harga Avanza. Begitu, Hartono. Oke. Pak Bati, ada satu pertanyaan yang jadi seandainya baca annual report atau dapat kesempatan untuk bertanya langsung ke direksi perusahaan di acara public expose, apa yang Bapak cari atau Bapak tanyakan? Yang setelah saya membaca annual report, jadi banyak tahu, ya. Tapi ada juga misalnya hal-hal yang saya nggak tahu, misalnya, ya. Misalnya di perkebunan kelapa sawit ada penurunan aset biologis, misalnya. Ya. Aset biologis, cara hitung penurunan aset biologis gimana? Kalau harga CPO turun, penurunan aset biologis. Tapi kalau harga CPO naik, apakah buah-buah yang di pohon itu dihitung? Namanya aset biologis itu. Buah-buah kelapa sawit yang di atas pohon itu dihitung. Apakah ketika CPO naik, buah-buah itu jadi mahal, ada kenaikan laba dari aset biologis itu. Okay. Misalnya ada juga perusahaan yang kena denda pajak, misalnya, ya. Seperti perusahaan gas negara, denda pajak 3 triliun, atau yang harus dibayar, atau ada perusahaan-perusahaan yang harus diperiksa pajak, harus bayar denda, misalnya harus bayar kewajiban 300 miliar, kita bisa tanya, ini sebetulnya pajak apa yang belum dibayarkan? Jadi banyak sekali
setelah kita membaca annual report, banyak hal yang kita nggak tahu. Jadi perlu kita bertanya. Begitu, Robert. Hal-hal yang kita nggak tahu, kita tanyakan. Iya, iya. Oke, Pak. Satu pertanyaan ada lagi yang masuk. Halo, Pak. Mau tanya gimana bisa tahu dikelola oleh manajemen orang yang jujur, bertanggung jawab dan berintegritas. Bagaimana kita tahu manajemen ini orang yang jujur atau berintegritas? Pertama, kita bisa baca di koran-koran, ya. Yang kedua, kita juga bisa lihat dari laporan keuangan. Kalau banyak transaksi afiliasi yang besar-besar, tentu saja udah pasti merugikan pemegang saham minoritas. Ya. Kita bisa dengar juga misalnya manajemen yang baik itu seperti Astra Internasional, Grup Astra, perusahaan-perusahaan multinasional seperti Inco, seperti Carun Pokpan, seperti Unilever, seperti Indo Tambang Megaraya, perusahaan Thailand. Biasanya perusahaan multinasional itu juga perusahaan yang manajemennya baik. Kita bisa baca di koran, kita bisa baca dari laporan keuangan, tidak ada transaksi afiliasi. Yang ketiga, kita bisa lihat dari laporan keuangan, labanya besar. Biasanya perusahaan yang dikelola orang yang jujur dan profesional, orang yang berintegritas, biasanya perusahaannya untungnya besar. Tanda-tandanya untungnya besar. Kalau perusahaan itu labanya kecil, bahkan rugi melulu, bisa saja manajemennya yang tidak jujur. Ya. Bisa juga kita tahu tentang kualitas manajemen itu, kejujuran manajemen itu dari pesaing. Biasanya pesaing itu sangat tahu dia punya kompetitor seperti apa. Kemudian supplier juga tahu. Supplier juga tahu mengenai manajemen perusahaan itu karena dia yang sering berhubungan, bagaimana piutangnya dibayar tepat waktu atau tidak, atau sengaja dimundur-mundurin, segala macam. Ya. Bisa juga karyawannya sendiri tahu, bosnya seperti apa, customernya, ya banyak sumber yang bisa kita tahu tentang manajemen suatu perusahaan, gitu Hartono. Oke. Ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Dari Pak Andika nih. Apakah dari siapa? Dari Andika. Oke. Apakah dividen termasuk dalam kriteria Pak Lokeng Hong dalam memilih perusahaan? Apakah dividen kriteria saya dalam membeli saham? Iya. Saya tidak mementingkan dividen. Ya, meskipun saya juga kadang ada beli saham yang perusahaan yang dividennya besar, misalnya ada saya beli, ya misalnya. Tapi itu saya bukan investor dividen oriented. Investor yang cariin perusahaan yang kasih dividen besar, saya tidak. Saya adalah investor capital gain oriented. Ya. Misalnya saya beli Indika Energy di harga 100 tahun 2016, kemudian saya jual di 4.500. Itu capital gain-nya 4.400%. Kalau dividen kan tidak besar. Misalnya saya beli Indakiat di 1.000, bisa menjual di 20.000. Jadi saya adalah seorang investor capital gain oriented. Ya. Karena untungnya lebih besar. Dividen itu kan tidak seberapa. Tapi kadang ada juga saya membeli karena dividennya begitu besar, harga sahamnya begitu murah. Contohnya, ITMG, ya, Indo Tambang Megaraya. Ketika pandemi harganya turun 6.500. Padahal kalau kita lihat dividennya bisa 2.000 seperti gitu. Artinya dividen yield-nya bisa 30%. Lah, enak sekali beli saham ini dapat tiap tahun 30%, tapi itu hanya yang tertentu ya. Biasanya dividen yield sangat kecil sekali. Begitu kira-kira Hartono. Oke.
terima kasih banyak Pak Lokeng udah Ya, berbagi. sama-sama. Sudah berapa juga ya? Udah hampir 1 jam ya. Udah 1 jam kita bersama-sama ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ada kata penutup dari Pak Lokeng buat anak-anak muda yang mau mulai investasi. Apa pesan-pesan dari Bapak? Pesan-pesan saya, sebelum kita investasi, kita harus buy what you know and know what you buy. Buy what you know and know what you buy. Don't buy cat in the bag. Jangan beli kucing dalam karung. Kira-kira gitu. Kita harus tahu apa yang kita beli. Ya, jangan pernah beli kucing dalam karung. Ya. Bagaimana kita bisa tahu perusahaan yang kita beli? Ya, hanya satu cara, yaitu membaca annual report dan laporan keuangan. Rahasia keberhasilan seorang investor saham adalah bagaimana, seberapa banyak, seberapa dalam dia membaca annual report dan laporan keuangan. Makin dia tahu laporan keuangan, makin dia tahu annual report, ilmu dia makin tinggi. Tidak ada cara lain untuk menjadi seorang investor saham yang berhasil. Hanya satu jalan, membaca annual report dan laporan keuangan. Jangan pernah dengar bisikan teman. Jangan pernah dengar influencer. Hanya satu jalan kalau ingin menjadi seorang investor saham, yaitu baca annual report dan laporan keuangan. Jadi kita punya pengetahuan yang sangat dalam tentang perusahaan itu. Begitu, Hartono. Oke, luar biasa Pak Lokeng. Sudah berbagi dengan kita malam ini. Ya, udah berapa orang pesertanya? Pesertanya berapa orang, Pak Hartono? Tadi pesertanya 150 orang, Pak. 150 orang. Oh, 150 orang. Iya. Jadi kita senang sekali. Pak Lokeng juga hari ini baru install namanya Instagram ya, Pak. Iya, saya gaptek. Saya nggak punya Instagram, nggak punya Twitter, nggak punya Facebook. Sampai saat ini saya ngetik di komputer aja nggak bisa loh. Karena saya dulu kuliah kan belum ada komputer. Udah gitu, saya nggak mau belajar lagi, nggak tertarik belajar komputer. Tiap hari belajar bacanya annual report, laporan keuangan. Ya udahlah, nggak bisa, nggak apa-apa deh. Hari ini baru belajar dari Hartono, masuk ke IG gitu, belajarnya Hartono. Kalau nggak dibimbing Hartono, nggak bisa kita talk show hari ini. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Yang masih kurang nih, Pak. Masih pengen nambah katanya. Boleh. Dengar sharing dari Pak. Siap, Di waktu iya. kesempatan ya, kita akan undang Pak Lokeng lagi. Tapi kita Iya, ucapkan kalau nggak bosen aja dengerin saya. Iya. Kita ucapkan terima kasih banyak buat Pak Lokeng sudah sediakan waktu. Iya, Sama-sama. kita berharap juga mau belajar investasi dan bisa berhasil juga seperti Pak Lokeng. Udah saya kasih tahu kan kuncinya hanya satu. Baca annual report dan laporan keuangan. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain ya, Pak. Oke, buat sobat hati yang gembira dan BCS Jakarta, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami berdua, dan kami berharap dapat sesuatu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Terima kasih Pak Lokeng buat inspirasinya, Sama-sama. buat ilmu yang sudah dibagikan. Ilmu yang mahal. Ilmu mencari mercy ya, Pak. Ilmu mencari Mercy harga Avanza. Di dunia nyata nggak ada, hanya adanya di bursa. Iya. Oke. Di bursa banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Lokeng. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. God bless you all. Ya.